Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Muhammad Nabil Saragi dari kelas 11-4 akan menjelaskan cara membuat makanan daerah dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan rendang tersebut. Oke. Jadi mulai dari sini. Nah, bisa dilihat. Nah, yang pertama saya jelaskan di sini ada cabai merah sekitar 1 on. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada serai, ada daun jeruk, ada daun lengkuas, ada ketumbar, lalu ada gula merah, lalu di sini ada asam jawa, lalu di sini ada lengkuas, ada jahe, lalu di sini ada buah pala. Nanti bahan-bahan ini akan kita blender. Lalu setelah di blender, barang-barang ini, ayo cepat mari ke sini. Barang-barang di sini akan kita campurkan ke santan ini. Ini merupakan santan dari 3 butir kelapa. Dan ini sudah terlihat bekas-bekas pembuatan santannya. Nah, di sini juga kita memakai daging sejumlah 1 kilo. Bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, sekarang kita masukkan ke dalam blender. Ini tadi beberapa sudah di blender dan kita blender. Nah, jadi bahan-bahan tadi itu sudah di blender berkali-kali ya, supaya bumbunya tetap ada. Dan ini kita masukin ke dalam kuali dengan santan tadi. Sudah bersatu antara santan dan bumbu-bumbunya. Sekarang kita coba aduk sebentar. Nah, setelah kita aduk, kita masukkan beberapa daging yang tadi. Ini daging rendangnya kita masukkan secara perlahan-lahan. Nah, sudah tercampur ya antara santan, bumbu, dan daging rendangnya nanti. Ini kita aduk. Nah, setelah diaduk, pastikan apinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ini saya buat normal saja. Nah, daging masakan ini nanti akan kita aduk setiap beberapa kali sekali untuk memastikan bahwa bumbu-bumbunya akan tetap tercampur. Oke. Nah, setelah tadi kita telah masukkan bahan-bahannya, sekarang kita akan membuat irisan antara daun kunyit dan daun jeruk. Ya, di sini sudah saya iris tadi. Ini sudah tercampur antara daun kunyit dan daun jeruk. Nah, irisannya kita masukin ke dalam kuali. Terlihat sudah bubuk. Nah, kita aduk agar merata. Dan kita juga aduknya sutil harus ke dasar ya, agar bumbu-bumbu yang mendiam di dasarnya dapat tercampur. Nah, setelah itu kita juga harus memasukkan 1 sendok garam. Ini 1 sendok garam ke dalam ini. Kita serap. Nah, lalu kita aduk kembali agar garam tadi merata ke seluruh bagian masakan ini. Apinya masih sama ya, lihat apinya masih tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan kita aduk-aduk kembali.
agar bumbunya tetap rata. Ya seperti tadi yang saya bilang, rendang ini harus kita aduk beberapa kali agar bumbunya tetap menyebar dan bersatu dengan baik. Sini sudah mulai mengental ya, dan juga sudah mulai mengental kuahnya. Kita aduk, dan aduknya ini spatulanya harus benar-benar menempel ke kuali ini supaya bumbu-bumbu yang lengket tetap bisa bersatu. Jadi seperti ini. Beberapa daging sudah mulai melembut. Ini salah satu dagingnya. Kita aduk-aduk terus dan kita tunggu sampai bumbunya sangat mengental. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi malam kita sudah mengaduk-aduk rendang tersebut, dan pada keesokan harinya rendang ini sudah mulai mengental. Oke. Nah, sebenarnya dalam membuat rendang itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita harus sabar membuat rendang ini. Seperti yang saya buat kali ini, rendang ini adalah rendang yang tidak terlalu kering sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, bisa dilihat di sini rendangnya ini sudah cukup mengental. Ya, sudah cukup mengental. Nah, kita tetap harus mengaduk-aduknya, dan juga spatulanya ini harus tetap menyentuh dasar dari kuali tersebut agar bumbu-bumbu yang di bawah tidak ikut lengket ke kualinya dan tetap menyatu dengan daging-dagingnya. Nah, kita harus mengaduk-aduknya seperti ini, dan juga apinya tidak perlu terlalu besar ya, kira-kira segini, agar dagingnya tidak gosong, dan bumbunya tidak gosong, dan juga tetap hangat dagingnya ya. Ini saya sedang mengaduk-aduknya. Dan juga di dalam rendang ini sudah saya campurkan yaitu gula merah dan buah pala seperti yang dijelaskan di bahan-bahan yang tadi malam. Nah, ini sudah cukup kental ya. Nah, saya rasa sudah cukup. Kita matikan kompornya. Nah, kita akan mencoba menyajikan daging ini. Oke. Nah, kita akan mencoba menyajikan daging ini. Saya ambil sebuah piring. Nah, saya akan meletakkannya di sebuah piring. Nah, beserta bumbu rendangnya. Nah, daging rendang ini biasanya disajikan sebagai lauk pauk dalam makanan sehari-hari, sehingga daging rendang ini akan lebih maju, akan lebih mantap apabila disajikan menggunakan nasi. Nah, saya akan mencoba menyajikannya dengan nasi. Nah, jadi di sini sudah ada sepiring rendang sama nasi yang tadi sudah kita bilang. Sekarang kita akan cobain gimana rasanya. Kita mulai dari ini dulu. Dagingnya itu udah lembut. Kenapa? Karena rendang itu dimasak tidak menggunakan api yang terlalu besar, sehingga dagingnya dapat lembut dan bumbunya pun juga sangat terasa. Nah, kita akan coba memakai nasi. Seperti yang tadi dibilang, bumbunya sangat terasa dan juga dagingnya itu lembut. Jadi tips saya adalah dalam memasak rendang,
tolong api itu jangan terlalu besar. Kenapa? Karena nanti bumbunya akan gosong dan dagingnya juga akan ikut gosong. Tapi kalau apinya itu kecil, bumbunya itu akan termasak dan juga dagingnya juga akan melembut dengan sempurna. Sekian dari saya, Rayhan Muhammad Abdul Saragi dari kelas 11 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.